Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat wal afiyah dan juga nikmat iman wal Islam, sehingga kita pada malam hari ini bisa kembali melanjutkan pengajian kita, pengajian online, ngaji ilmiah, membahas tentang kitab, yaitu kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita pada pekan kemarin sudah membahas tentang syahadat la ilaha illallah. Kemudian pengantar seputar dalil bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dalil-dalil yang menyatakan dalil nakli, dalil dari Al-Quran yang menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas seputar makna dari syahadat Muhammad Rasulullah itu sendiri. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah fi kitabihi al-usul as-salasah. Berkata Syekh Muhammad, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna dari persaksian kita bahwasanya Muhammad Rasulullah. Kalau kita bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah Rasulullah, maknanya adalah ta'atuhu fima amar. Satu. Yang pertama adalah ta'atuhu, kita mentaati beliau fima amaro, pada hal-hal yang Rasulullah perintahkan. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan apa, kita ikuti. Kita ikuti. Kemudian yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbaro. Makna yang kedua, tasdiquhu, kita membenarkan, kita percaya pada apa saja yang beliau kabarkan. Beliau ngasih tahu apa, beliau memberitahukan kabar apa, kita percaya. Kita yakini itu benar. Jadi nggak boleh kita mengatakan bahwa Rasulullah itu berdusta. Rasulullah itu bohong. Rasulullah itu menyembunyikan ilmu. Itu tidak boleh. Karena itu bertentangan dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, wajtinabu ma'an hunaha wa zajaro. Dan makna syahadat Muhammad Rasulullah yang ketiga adalah ijtinabu, menjauhi ma'an hunaha, apa saja yang beliau larang, wa zajaro, dan apa saja yang beliau cegah, ya, dan apa saja yang beliau cegah. Jadi kita menjauhi apa yang beliau larang. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak disembah. Artinya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa, melainkan bima syara'a, berdasarkan apa yang beliau syariatkan. Artinya kita ibadah kepada Allah berdasarkan syariatnya Rasulullah. Berdasarkan agama yang Rasulullah bawa.
Maka tidak boleh dan bukan seorang muslim, dia memenuhi ini semua kemudian dia bilang saya mau ikut syariatnya Nabi Isa. Dia bilang begitu. Saya mau ikut syariatnya Nabi Musa. Dia bilang begitu. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena syariat nabi-nabi terdahulu telah dihapus dengan diutusnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat syarahnya. Qala al-musannif rahimahullah. Kemudian syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Makna persaksian bahwa saya Muhammad adalah Rasulullah. Dua adalah, ini beliau jabarkan lagi, adalah apa? Yang pertama al-iqraru bil lisan. Kita mengikrarkan dengan lisan. Artinya lisan kita mengucapkan Muhammad Rasulullah. Makanya syahadat itu tidak sah. Artinya seseorang itu tidak menjadi muslim meskipun dia meyakini ini semua, tapi lisannya tidak pernah bersyahadat. Kalau dia lisannya normal, bukan orang yang bisu. Maka semua ulama sepakat, meskipun orang ini sholat, meskipun orang ini zakat, puasa, haji, berdasarkan syariat yang Rasulullah bawa, tapi dia nggak pernah syahadat, dan bukan dari orang tua yang muslim gitu ya, dia tidak pernah syahadat, cuma yakin saja, maka dia bukan muslim. Jadi yang pertama adalah al-iqraru bil lisan. Dia mengikrarkan dengan lisan. Yang kedua, wal imanu bil qalbi. Dia mengimani dengan hatinya. Apa? Bi anna Muhammad ibn Abdillahi al-Qurashi al-Hasimi Rasulullah azza wa jalla. Dan mengimani dengan hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah al-Qurashi al-Hashimi yang berasal dari suku Quraisy dan dari Bani Hashim itu adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kepada siapa? Ila jami'il khalqi minal jinni wal insi. Kepada seluruh makhluk. Baik jin maupun manusia. Maka syariatnya Rasulullah itu umum. Mencakup jin dan manusia. Jadi nggak cuma manusia aja yang diajak untuk masuk ke dalam Islam. Mengerjakan syariat Islam. Jin juga. Ya, jin juga. Makanya jin itu juga sholat. Jin itu juga diperintahkan untuk puasa sebagaimana kita. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Kemudian kata beliau, "Wala ibadata lillahi ta'ala illa an tariqil wahyi alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam." Wala ibadata, dan tidak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak dinilai ibadah kepada Allah, tidak dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala illa melainkan an tariqil wahyi, berdasarkan jalan atau metode wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bikin ibadah sendiri yang tidak ada dasarnya dari Rasulullah, maka tertolak. Kan dia bilang, nih sholat subuh kayaknya lebih bagus, tambahlah 3 rakaat misalkan. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak berdasarkan thariqah dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Tabaraka, segala puji, maha suci zat yang nazzalal furqan, yang telah menurunkan Al-Qur'an. Ala abdihi, kepada hambanya. Siapa? Nabi Muhammad. Liyakuna, supaya Al-Furqan tadi, ini isimnya kana, ini kalau kita lihat di tafsir Jalalain, ini baliknya ke Furqan. Supaya Al-Furqan tadi, supaya Al-Quran tadi nadhiran lil alam, menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam semesta. Nah, ini menunjukkan bahwasanya syariat yang Nabi Muhammad SAW bawa adalah syariat yang berlaku untuk seluruh alam, jin dan manusia. Kemudian kata beliau,
Wa muqtadu hadhi syahadah. Nah, sekarang konsekuensi dari syahadat ini. Konsekuensi dari syahadat ini. Wa muqtadu hadhi syahadah, dan tuntutan atau konsekuensi dari syahadat ini adalah antusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma'akhbaro. Nah, ini sama kayak tadi. Yang pertama, kita membenarkan, kita percaya. Kamu mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seluruh apa yang beliau kabarkan. Maka kita akan mengetahui dan kita akan mendapati semua yang Rasulullah kabarkan itu terjadi dan pasti terjadi. Yang sudah terjadi ya sudah terjadi ya, itu terjadi. Dan yang belum terjadi itu pasti terjadi. Apa yang belum terjadi? Misalkan turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, nah, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj, dan seterusnya dan seterusnya. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya itu. Dan kita percaya bahwasanya Dajjal itu ya memang Dajjal. Dajjal sosok gitu, sosok orang. Maksudnya fisik, bukan maknawi. Kenapa? Karena nanti ada yang membawa Dajjal itu kepada makna maknawi. Dia tafsirkan Dajjal itu adalah kehendak jelek. Dia tafsirkan Dajjal itu bermata satu ini begini, begini, begini. Dia tafsirkan secara maknawi. Maksudnya Dajjal itu bukan orang, gitu, bukan sosok, tapi sekedar apa namanya nafsu buruk manusia dan seterusnya dan seterusnya. Itu namanya akal-akalan. Dia mau percaya tapi nggak percaya. Jadi kita harus percaya kepada Rasulullah pada semua apa yang beliau kabarkan. Kemudian wa'an tamtasila amrohu fima amar. Dan kita, kalau ini kan domirnya kamu ya, dan kita melaksanakan perintah beliau pada apa saja yang beliau perintahkan. Beliau memerintahkan kita untuk bertauhid, kita bertauhid kepada Allah. Beliau memerintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Beliau memerintahkan kita untuk puasa, kita puasa. Beliau memerintahkan kita untuk zakat, kita zakat. Beliau memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, kita berbakti kepada kedua orang tua, dan seterusnya. Kemudian wa antajtaniba ma'an hunaha wa zajar. Dan juga kita menjauhi apa saja hal-hal yang beliau larang dan beliau cegah. Semua kita tinggalkan sebisa kita. Wa alla ta'budallaha illa bima syara'a. Dan kamu tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan apa yang beliau bawa, berdasarkan syariat beliau. Itu konsekuensi yang tadi disebutkan oleh penulis matan. Ya. Sekarang beliau nambahkan. 4 konsekuensi ini ada tambahan. Wa muqtadu hadhi syahadati aidan. Dan konsekuensi syahadat ini juga, syahadat Muhammad Rasulullah, itu juga punya konsekuensi di luar yang tadi disebutkan. Apa saja? An la ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil qawli. Konsekuensi kita mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah. Kita tidak boleh meyakini, ya, kita tidak boleh meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya hak dalam rububiyah, ya, punya hak dalam rububiyah, dalam ketuhanan. Maksudnya bagaimana? Rasulullah tidak punya hak dalam menciptakan. Rasulullah tidak punya hak dalam memberi rizki. Rasulullah tidak punya hak atau tidak punya peran gitu ya dalam menciptakan, dalam memberikan rizki kepada seluruh makhluk dan sebagainya dan sebagainya. Dan watasrifil kauni, dan mengatur alam semesta. Atau haqqan fil ibadah. Atau kita juga tidak boleh meyakini bahwasanya Rasulullah itu punya hak dalam ibadah. Maksudnya adalah hak dalam ibadah gimana kita sholat untuk Rasulullah. Meskipun Rasulullah itu semulia-mulianya makhluk. Ya. Makhluk paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Kan gitu kan. Apakah boleh kemudian kita sholat kepada Rasulullah? Tidak boleh. Kita tidak boleh sholat kepada Rasulullah. Apakah kita boleh kemudian berdoa kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, saya minta hajat saya gitu. Boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Bal huwa abdun la yu'bad. Nah, ini kata-kata yang luar biasa ya. Ini apa namanya? Digarisbawahi benar-benar. Akan tetapi beliau Shallallahu alaihi wasallam adalah hamba. Statusnya hamba. La yu'bad, tidak boleh disembah. Tidak boleh diberikan
ibadah. Wa rasulun, dan status beliau adalah rasul, la yukadzab, yang tidak boleh didustakan. Jadi itu Rasulullah. Rasulullah itu adalah hamba dan utusan, ya kan? Kalau kita syahadat kan ada bentuk wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kata-kata abduhu itu untuk meniadakan hak disembah dari Rasulullah. Kenapa? Karena statusnya hamba. Kalau statusnya hamba artinya diatur oleh Allah, diatur oleh Allah. Kemudian kita mengakui bahwasanya Rasulullah adalah Rasul, itu meniadakan bolehnya Rasulullah itu didustakan, tidak dipercayai. Nah, itu kata-kata Rasulullah. Jadi beliau hamba yang tidak boleh disembah dan Rasul yang tidak boleh didustakan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairihi syai'an minan nafi awid dharri illa ma sya Allah. Dan beliau tidak memiliki, beliau tidak menguasai li nafsihi wala li ghairihi, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain, syai'an sedikit pun, minan nafi awid dharri, baik itu memberikan manfaat atau mudarat. Jadi Rasulullah tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat ataupun mudarat, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Jadi Rasulullah itu tidak punya hak untuk memberikan manfaat dan mudarat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Allah Subhanahu wa taala ini menceritakan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad. La aqulu. Apa yang harus dikatakan oleh Rasulullah? La aqulu. Aku tidak pernah mengatakan lakum kepada kalian, wahai orang-orang Mekah, indi khazainullah. Di sisiku ada khazainullah, perbendaharaannya Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaiba, dan saya juga nggak pernah ngomong kepada kalian a'lamul ghaiba, saya tahu hal yang gaib. Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan Rasulullah itu tidak tahu hal gaib kecuali setelah Allah kasih tahu. Kecuali setelah Allah kasih tahu. Jadi pada dasarnya Rasulullah nggak tahu hal yang gaib. Wala aqulu lakum, dan aku juga nggak pernah ngomong kepada kalian ini malakun, sesungguhnya aku ini malaikat. Nah, jadi Rasulullah nggak pernah ngomong begitu. Saya ini malaikat. In attabi'u illa ma yuha ilayya. In, tidak lain, attabi'u, aku hanya mengikuti illa ma yuha ilayya, kecuali sesuatu yang diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah bilang, saya itu cuma ngikutin apa yang Allah berikan wahyu kepada saya. Selain itu saya tidak kuasa untuk hal tersebut. Saya nggak tahu hal gaib. Makanya ketika Rasulullah ditanya tentang ruh, Rasulullah diam sejenak. Kenapa? Karena nggak tahu, pada dasarnya nggak tahu. Beliau nunggu dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, fahuwa abdun ma'murun yattabi'u ma amara bihi. Maka beliau adalah abdun, seorang hamba, ma'murun, yang diperintahkan, yattabi'u, untuk apa? Mengikuti ma umira bihi, hal-hal yang beliau diperintahkan. Jadi Rasulullah itu statusnya hamba yang juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin ayat 21 dan 22. Apa kata Allah? Kul, katakanlah wahai Muhammad, innila amliku lakum darraw wala rasyada. Kul inni la yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Surat Jin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, apa yang harus dikatakan? Inni, sesungguhnya aku, la amliku lakum. Aku itu tidak kuasa untuk kalian. Darraw wala rasyada, untuk memberikan mudarat, dan tidak pula juga bisa untuk kuasa untuk memberikan rasyada, manfaat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ini sesungguhnya aku itu
la yujironi, tidak ada yang bisa melindungi aku minallahi, dari adabnya Allah, ahadun, seorang pun, walan ajida, dan tidaklah ajida, aku mendapati, min dunihi, selain Allah, multahada, tempat berlindung. Tuh. Jadi Rasulullah mengakui bahwasanya aku ini tidak ada yang bisa melindungiku dari adab Allah seorang pun. Artinya beliau sendiri tidak bisa melindungi diri beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Walan ajida min dunihi multahada. Dan aku juga tidak mendapati selain Allah itu sebagai tempat berlindung. Artinya beliau kalau berlindung pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beliau ngomong tidak ada tempat berlindung kecuali Allah. Maka salah dan keliru apabila ada umatnya Rasulullah kok nanti berlindungnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong lindungi saya dari bala. Ya Rasulullah, tolong lindungi saya dari ini. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindungnya kepada Allah. Bahkan beliau mengatakan, lan ajida min dunihi multahad. Saya tidak mendapati selain Allah itu sebagai tempat berlindung. Artinya tempat berlindung beliau cuma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra." Qul, katakanlah wahai Muhammad, la amliku li nafsi. Aku tidaklah berkuasa li nafsi, untuk diriku sendiri, naf'an, memberikan manfaat, wala darran, dan juga memberikan mudarat, illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Nah, jadi manfaat dan mudarat itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Nah, ini perkataan Rasulullah lagi, perintah Allah kepada Rasulullah supaya Rasulullah berkata demikian. Apa? Walau kuntu, seandainya aku, kata Rasulullah, seandainya aku a'lamul ghaiba, tahu hal yang gaib. Seandainya aku, kata Rasulullah, tahu hal-hal yang gaib, lastakthartu minal khairi. Niscaya aku akan perbanyak hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan. Lastakthartu, saya akan memperbanyak melakukan sesuatu yang bisa memberikan manfaat. Nah, wama massaniyasu, dan tidak akan pernah kejelekan itu massaniya, menyentuh saya, mengenai saya. Nah, itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah bilang, seandainya saya tahu hal-hal yang gaib, saya bakal memperbanyak hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan kepada saya. Benar nggak? Kalau kita seandainya kita tahu besok ini begini, kita akan memperbanyak hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan. Dan kalau kita tahu hal yang gaib, maka kita nggak pernah akan ditimpa kejelekan. Tapi kita nggak tahu hal-hal gaib besok akan terjadi apa. Bahkan 10 detik ke depan, 1 detik ke depan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah, begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, in ana illa nadhiru wa basyirul liqaumi yu'minun. In artinya ma gitu. Tidaklah aku ini melainkan nadhirun, seorang pemberi peringatan, wa basyirun, dan seorang pemberi berita gembira. Nah, jadi pemberi peringatan dan membawa berita gembira liqaumi yu'minun, bagi orang yang beriman. Artinya Rasulullah nggak cuma nakut-nakutin doang, tapi juga Rasulullah ngasih harapan. Rasulullah itu nggak cuma ngasih harapan doang, tapi juga ngasih tanbih, peringatan supaya orang takut. Nah, ini dai itu seperti itu. Dai itu seperti itu. Jadi dia memberikan peringatan dan juga memberikan kabar gembira. Selain ditakut-takutin juga dikasih berita gembira. Kemudian kata beliau, wabihada, dan dengan ayat-ayat tadi, ta'lamu, kamu mengetahui, ya kita mengetahui, annahu, bahwa Rasulullah itu la yastahiqul ibadata. Beliau tidak punya hak untuk diberikan ibadah. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak Rasulullah, wala man dunahu, tidak pula orang yang derajatnya di bawah Rasulullah, minal makhlukin, dari para makhluk. Kenapa? Wa annal ibadata laisat illa lillahi ta'ala wahdah. Karena yang namanya ibadah itu tidak lain kecuali hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kalau kita menunjukkan ibadah kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, ya. Kul inna sholati, sering kita baca dalam sholat kita ya. Kul, katakanlah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan nusukku, ibadahku. Kalau di jalan lain nusuki itu ditafsirkan ibadati. Tapi di tafsir-tafsir yang lain nusuki itu ditafsirkan sebagai dabahi, sembelihanku. Ya, bisa dua-duanya. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, seluruh ibadahku, sembelihan korbanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Hanya milik Allah, hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umirtu, dan dengan yang demikian itulah aku diperintahkan. Diperintahkan untuk apa? Untuk sholat, ibadah, hidup, mati hanya untuk Allah. Wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama masuk Islam. Nah, kalau gitu bagaimana haknya Rasulullah? Hak Rasulullah yang benar adalah wa anna haqqahu sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada apa? Antan zilahu manzilatal lati anzalallahu taala iyyahu. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah antun zilahu. Kita atau kamu memposisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-manzilata, pada keadaan, pada kedudukan allati anzalahullahu ta'ala iyyahu, yang Allah letakkan pada beliau. Apa itu kedudukan Rasulullah? Ini kedudukan yang paling mulia. Wa annahu abdullahi wa rasuluh. Bahwasanya beliau adalah hamba Allah dan Rasul. Status hamba Allah itu status yang mulia ya. Jangan dikira status hamba Allah itu status yang hina. Kenapa? Karena sesuatu yang disandarkan kepada yang mulia itu jadi ikut mulia, ya. Ini kan kalau bahasa Arab itu namanya mudhof ilaih, menyandarkan sesuatu pada sesuatu hal. Kalau bahasa Indonesia itu kayak kata majemuk. Contoh misalkan, kata rumah ini kan kata yang netral sebenarnya, rumah. Tapi kalau punya predikat, punya kata sandaran, kata rumah ini bisa berubah. Contoh, rumah makan. Sama rumah bordil misalkan. Ya. Jadi berubah. Kenapa? Karena bedanya kata yang disandarkan. Begitu juga kata hamba, kata abdun. Hamba ini sebenarnya kata yang netral. Kalau kita bilang hamba uang, jadi mulia apa jadi hina? Jadi hina. Hamba nafsu, itu budak nafsu, jadi hina. Hamba manusia, hamba jabatan, jadi hina. Tapi kalau kita bilang hamba Allah, jadi mulia. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala semulia-mulianya sesuatu. Tidak ada yang lebih mulia dari Allah. Maka kedudukan hamba Allah itu adalah kedudukan yang mulia. Dan utusan Allah, utusannya Allah. Kalau kita kan sama ya, hamba Allah, semua hamba Allah. Artinya mulia. Tapi Rasulullah itu punya kedudukan yang istimewa. Itu apa? Utusannya Allah. Sama, utusan. Utusan itu kata netral. Kalau utusan mertua misalkan ya biasa. Utusan presiden ya biasa. Utusan Allah, mulia. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Semoga salawat dan salamnya Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau. Nah, kemudian kita ambil sedikit tentang sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu seputar syahadat Rasulullah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat. Wa dalilu sholati wa zakati wa tafsiru tauhidi qauluhu ta'ala. Sekarang tentang sholat dan zakat. Ini kan kita membahas rukun Islam ya. Tema besarnya itu kan rukun Islam. Rukun Islam itu kan syahadat. Syahadat itu punya dua rukun. Syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Asyhadu alla ilaha illallah, la ilaha illallah sudah kemarin. Jadi tadi barusan Muhammad Rasulullah. Maka rukun Islam yang kedua apa? Sholat dan zakat. Dalil sholat dan zakat itu adalah rukun Islam. Dan dalil tentang tafsir tauhid adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Dalam surat
Al-Bayyinah ayat ke-5. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina." Wa ma, dan tidaklah, umir, mereka itu diperintahkan. Tidaklah mereka itu untuk disuruh, illa, melainkan, liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini khitabnya kepada ahlul kitab loh ya. Kan di awalnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi khitabnya, sasaran pembicaraannya itu kepada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Jadi salah kalau bilang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik itu tidak pernah diperintahkan untuk mengisahkan Allah, itu salah. Dia nggak pernah baca, bahkan minimal juz amma itu nggak pernah khatam. Wa ma umiru, kata Allah, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, illa, melainkan, liya'budullaha, supaya mereka menyembah Allah saja. Mukhlisina lahuddin. Mukhlisin sebagai hal ya. Dalam keadaan mereka mengikhlaskan lahu, hanya untuk Allah, memurnikan hanya untuk Allah, ad-dina, seluruh agama. Ad-din ini ditafsirkan sebagai seluruh amalan. Seluruh amalan. Jadi kita itu tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan seluruh amalan kita hanya kepada Allah. Hunafa'a, dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus di atas agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kalau kita lihat hunafa, tafsir Jalalain ngomongnya begitu. Jadi dalam keadaan lurus di atas agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Muhammad. Wa yuqimus sholata wa yutuz zakah. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan membayar zakat. Dari potongan ayat ini, itu sudah mengandung 3 hal. Pertama, tafsir tauhid. Kedua, perintah sholat. Ketiga, perintah zakat. Apa tafsir tauhid? Tafsir tauhid adalah illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Inilah tauhid. Kalau ditanya apa itu tauhid? Menyembah Allah saja dalam keadaan mengikhlaskan seluruh amalan hanya untuk Allah, dalam keadaan lurus di atas agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Itu tafsir tauhid. Apa perintah sholat? Dalil perintah sholat, wa yuqimus sholah. Apa dalil perintah zakat? Wa yu'tuz zakah. Nah, kemudian Allah tutup, wa dzalika dinul qayyimah. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Agama yang lurus. Kita lihat penjelasannya. Ai anna sholata wa zakata minad din, qauluhu ta'ala. Dalil bahwasanya sholat dan zakat itu bagian dari agama, itu firman Allah Ta'ala tadi ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakat. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah, dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan memurnikan hanya untuk Allah seluruh amalan. Hunafa'a, dalam keadaan hanif, dalam keadaan lurus. Lurus di atas apa? Di atas agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Muhammad. Wa yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Wa hadhil ayatu amatun syamilatun li jami' anwa'il ibadati. Ayat ini sebenarnya amah, umum, syamilatun, mencakup li jami' anwa'il ibadah, seluruh jenis-jenis ibadah. Kenapa? Karena di awal Allah mengatakan illa liya'budu, supaya mereka beribadah. Berarti ini mencakup seluruh ibadah. Fala budda an yakunal insanu fiha mukhlishan lillahi azza wa jalla. Maka harus seseorang itu ketika dia beribadah, fiha, di dalam ibadahnya, itu dia harus ikhlas hanya untuk Allah. Hanifan, dalam keadaan hanif. Hanif itu apa? Lurus. Ya, lurus. Hanif ini tafsirnya macam-macam ya. Ada yang mengatakan tafsir hanif itu nanti ada. Itu adalah condong berpaling dari kesyirikan dan menuju tauhid. Itu namanya hanif. Kalau di Jalalain disebutkan lurus di atas agamanya Nabi Ibrahim dan agamanya Nabi Muhammad. Muttabi'an li syariatihi, dan mengikuti syariatnya, mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibadah. Inilah Islam. Jadi kalau ditanya Islam itu apa, yang kayak gini. Selain ini bukan Islam. Selain ini bukan Islam. Oh, Islam ini begini-begini. Ah, bukan. Ya. Jadi Islam itu yang seperti itu. Kemudian kata beliau,
Hada min babil atfil khasi alal am. Ini bahasa ya, sisi bahasa. Kita lihat sedikit ya, sedikit konsentrasi sedikit. Allah di ayat ini mengatakan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah dalam keadaan ikhlas, mendirikan sholat dan membayar zakat. Ya, ibadah. Perhatikan jangkar katanya nih, ibadah, mendirikan sholat, membayar zakat. Nah, ini termasuk atofos kepada sesuatu yang am. Menyambungkan kata yang khusus, yang lebih spesifik kepada kata sebelumnya yang lebih umum, yang lebih luas maknanya. Kenapa? Li'anna iqamatas sholati wa ita az-zakati minal ibadati. Karena mendirikan sholat dan membayar zakat ibadah. Benar nggak? Kan di awal Allah bilang, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ibadah, mendirikan sholat, membayar zakat. Loh, sholat dan zakat kan ibadah. Kenapa disebut 2 kali? Apakah ini namanya pemborosan kata? Kalau dalam bahasa Indonesia kan namanya pleonasme gitu ya, pemborosan kata. Tidak. Dalam bahasa Arab ini punya makna tersendiri. Kenapa ibadah sholat dan zakat ini disebut, padahal sebelumnya sudah disebut secara umum ibadah? Lakinnahu subhanahu wa ta'ala nasu alaihima lima lahuma minal ahamiyat. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala nasu alaihima, menyebut secara khusus sholat dan zakat. Kenapa? Karena keduanya punya ahamiyah, punya kedudukan yang sangat penting di dalam Islam. Pas sholat itu apa itu? Sholat adalah ibadatul badan, ibadah badan. Was zakatu ibadatul mal. Sedangkan zakat adalah ibadah harta. Wahuma qarinatani fi kitabillahi azza wa jalla. Dan keduanya ini qarinah, selalu disebutkan secara berbarengan dalam Al-Quran. Kalau Allah bilang mendirikan sholat, membayar zakat. Mendirikan sholat, membayar zakat. Mendirikan sholat, membayar zakat. Hampir semua ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan mendirikan sholat, pasti rendengannya itu membayar zakat. Kenapa? Karena dua ibadah ini adalah ibadah yang paling mulia. Sholat ibadah badan, zakat ibadah harta. Makanya di sini disebut secara khusus lagi. Jadi ini bukan pemborosan kata ya, bukan pemborosan kata. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.